Kegiatan praktikum. Pertama, ciri-ciri makhluk hidup A. Tujuan percobaan, mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. B. Alat dan bahan. 1. Alat-alat tulis. 2. Tabel pengamatan. 3. Alat penunjang dokumentasi. HP. 4. Lingkungan sekitar. C. Cara kerja. 1. Menyiapkan alat tulis dan tabel pengamatan yang diperlukan. 2. Lakukan pengamatan di lingkungan sekitar. 3. Temukan lebih kurang 10 makhluk hidup, 5 hewan, dan 5 tumbuhan. 4. Mencatat 10 jenis makhluk hidup pada lembar pengamatan. 5. Bubuhkan tanda cek sesuai dengan ciri-ciri makhluk hidup yang telah diamati di lingkungan sekitar. Pada pengamatan pertama, kami mengamati makhluk hidup hewan kucing. Kucing memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak bernafas, memerlukan nutrisi, beradaptasi, beraksi terhadap rangsang, dan tumbuh berkembang. Pengamatan kedua, kami mengamati beberapa ikan air tawar. Di kolam ini ada jenis ikan seperti ikan lele, ikan hias koi, dan lain-lain. Ikan air tawar juga memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak bernafas, memerlukan nutrisi, beradaptasi, beraksi terhadap rangsang, dan tumbuh berkembang. Ketiga, kami mengamati kura-kura. Kura-kura adalah hewan reptil kelas Reptilia yang memiliki ciri khas berupa tempurung keras, karapas di atas, plastron di bawah sebagai pelindung tubuh. Sebagai makhluk hidup, mereka bertelur, bernapas dengan paru-paru, berdarah dingin, serta beradaptasi di habitat darat maupun air. Keempat, makhluk hidup. Kami mengamati capung. Capung adalah serangga karnivora yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Capung menggunakan sistem trakea dengan lubang pernapasan yang disebut spirakel di perutnya. Saat masih berbentuk nimfa larva, mereka bernapas menggunakan insang internal. Sebagai makhluk hidup, capung bertelur hingga 100.000 butir, bernapas, tumbuh dari nimfa, dan aktif berburu. Terakhir, di bagian hewan, kami mengamati hewan semut. Semut adalah makhluk hidup sosial eusosial yang termasuk dalam kelas insekta serangga dengan ciri utama hidup berkoloni ribuan jutaan, memiliki struktur sosial terorganisir, ratu, pekerja, jantan. Dokumentasi foto makhluk hidup bagian hewan. Sekarang, kami mengamati ciri-ciri makhluk hidup bagian tumbuhan. Pada pengamatan pertama, kami mengamati tumbuhan terong. Tumbuhan terong menunjukkan berbagai ciri makhluk hidup sebagai organisme ototrof menghasilkan makanan sendiri yang hidup dalam kelompok perdu. Tumbuhan terong memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas pada stomatadeon, membutuhkan makanan, berkembang biak secara generatif, peka terhadap rangsangan, tumbuh dan berkembang. Pengamatan kedua, yaitu mengamati tumbuhan cabai. Tumbuhan cabai memiliki ciri makhluk hidup seperti bernapas, makan atau minum, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Tumbuhan cabai berkembang biak secara generatif menggunakan biji yang berasal dari buahnya. Pengamatan ketiga, yaitu mengamati pohon pucuk merah. Pohon pucuk merah adalah tanaman hias yang memiliki ciri-ciri makhluk hidup, salah satunya pada bagian fisik perubahan warna daun tunas. Tunas daun yang baru tumbuh berwarna merah menyala, kemudian berubah menjadi coklat, dan akhirnya hijau tua setelah dewasa. Pucuk merah dapat berkembang biak dengan dua cara yakni cara vegetatif dan cara generatif.
Keempat, kami mengamati pohon kedondong. Pohon kedondong dapat dikembangbiakkan secara generatif biji dan vegetatif cangkok, okulasi. Pohon kedondong memiliki ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas, membutuhkan makanan, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, serta memiliki buah dan pupus daun muda. Kedondong memiliki rasa asam yang khas, sering dimanfaatkan sebagai rujak atau penyedap makanan. Terakhir, kami mengamati makhluk hidup bagian tumbuhan pada pohon sawo. Pohon sawo memiliki ciri-ciri yang sama, hanya saja pohon sawo berkembang biak menghasilkan bunga kecil berwarna putih atau kuning pucat, yang kemudian menjadi buah sawo berbentuk bulat atau oval dengan kulit coklat tipis. Dan pohon sawo dapat dikembangbiakkan melalui dua cara utama, generatif biji dan vegetatif cangkok, sambung pucuk atau okulasi, dan stek. Dokumentasi foto makhluk hidup bagian tumbuhan. Tabel pengamatan hasil pengamatan dari 10 makhluk hidup 5 bagian hewan dan 5 bagian tumbuhan. Adapun keterangan. Pertama, bergerak dan beraksi terhadap rangsang. Kedua, bernapas. Ketiga, memerlukan makan. Nutrisi. Keempat, tumbuh. Kelima, berkembang. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 5 jenis hewan dan 5 jenis tumbuhan, dapat disimpulkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki karakteristik dasar yang membedakannya dari benda mati. Meskipun setiap spesies memiliki morfologi dan habitat yang berbeda, semuanya menunjukkan gejala kehidupan yang konsisten sesuai dengan prinsip biologi. Seluruh objek pengamatan terbukti memiliki kemampuan untuk bergerak, baik secara aktif pada hewan maupun gerak pasif pada tumbuhan. Mereka juga menunjukkan mekanisme iritabilitas atau kepekaan terhadap rangsang dari lingkungan sekitarnya. Selain itu, ditemukan bahwa setiap makhluk hidup melakukan proses metabolisme yang meliputi pernapasan, respirasi, dan pemenuhan kebutuhan nutrisi makan untuk menghasilkan energi bagi pertumbuhan. Dalam aspek keberlangsungan jenis, baik hewan maupun tumbuhan yang diamati mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan dari bentuk yang lebih sederhana menjadi lebih kompleks. Mereka juga memiliki kemampuan reproduksi untuk menghasilkan keturunan serta melakukan adaptasi guna bertahan hidup dalam kondisi lingkungan masing-masing. Kesimpulannya, kelima ciri utama tersebut bergerak, bernapas, memerlukan nutrisi, tumbuh, dan berkembang biak merupakan satu kesatuan yang mutlak dimiliki oleh setiap makhluk hidup untuk menjaga eksistensinya di alam.